warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sukma Wijaya Alikma di channel YouTube kami pada Sukma Wijaya Alikma. Nah, video kali ini kita kedatangan tamu seorang artis terkenal yang sudah sudah sampai ke Turki, sampai ke Mars. Muslim. Oke. Nah, apa kabar Muslim? Alhamdulillah baik, sehat. Ini jarang nih, ini kalau nggak ditegur sini nggak kesini ini orang ini ya. Alhamdulillah baru sempat waktunya. Oh, wis, jadwalnya ngeri ya. Ngeri. Muslim 1718. Waduh. Apa itu artinya 1718? Kalau Muslim yang nama pemberian orang tua. Kalau 1718 itu tanggal lahir aja sih. Tanggal lahirnya. Berarti tahun 1718 lahirnya. Bukan. Jadi 17 tanggal lahir istri, 18 tanggal lahir saya. Oh, so sweet sekali. Asik. Beda kamus. Tanggal 17 itu ulang tahun ente. Istri. Oh, tanggal 17 itu ulang tahun istri. Iya. Tanggal 18 ulang tahun ente. Iya. Bulannya sama? Bulannya beda sih. Oh, bulannya beda. Kenapa nggak bulannya juga? Kepanjangan. Oh, kepanjangan. Kepanjangan. Sekarang Muslim sibuknya apa nih sekarang nih? Pas ini sih hanya berdagang, jualan, sama jualan. ngurus orang tua. Ngurus orang tua, jualan masih bakso ya? Masih bakso. Itu dong, Gojek dong, baksonya dong, daftarin Gojek. Gojeknya nggak ada yang mau. Hah? Ada, gue mau pesan dari sini susah. Tenang Ki, kalau buat kesini mah masih diantar selalu. Siap, bener lu yang ngomong ya? Iya. Lu yang ngomong ya? Gue pesan tiap hari loh. Yang nganter yang satunya. Jadi gini, sebenarnya dari dulu ini saya kenal Muslim ini kan udah lama ya. Iya. Cuman gue tuh dari dulu masih penasaran mengenai dua hal sebenarnya. Yang pertama, lu nih gimana ceritanya bisa latah sih? Itu bawa apaan dia? Lu bawa apaan? Gue timpuk. Bang, jangan gue timpuk beneran orang tua. Parah tuh bapak-bapak. Parah lu. Waduh, kan dulu itu setahu saya tuh ente ini nggak latah, bener gak? Ya bener sih latah, cuma ditahan. Oh, gitu. Iya. Dari kecil latahnya. Kalau latah sih dari pas udah selesai sekolah sih. Dari selesai sekolah. Sebelum sekolah, sebelum selesai sekolah masih sekolah nggak latah? Enggak, biasa aja. Lah kok bisa latah itu ceritanya pasti ada cerita di Jangan balik ini. malu Ki ceritanya. Nggak apa-apa buat teman-teman biar tahu. Kopi. Oke. Ini salah satu fansnya Mas Muslim. Dari tadi mau ngajakin foto bareng. Diminum Mas Muslim. Iya Ki, masih panas Ki. Iya. Kalau Aki emang iya, asam adem. Enggak sih. Gaya aja. Oh, tiap doang. buat gaya-gayaan aja sebenarnya mah. Jangan lupa kopi apa nih? Kopi udah nggak laku. Kopi gua nggak laku. Kirain kopinya itu. Namanya apa sih? Lupa. Udah lupakan aja lah. Okay. Kopi gua nggak laku. Udah gua pakai buat sendiri. Nah, buat gaya-gayaan aja. Iya. Oke, jadi ceritanya gimana Mas Muslim nih dulu ceritanya? Kalau buat ke situ sih nggak nyadar buat apa namanya bakalan latah ya. Awalnya dulu ya masih bujang sih, masih kurus juga, masih nganggur. Sekarang udah nggak nganggur berarti? Ya gitu, kesibukannya nyari-nyari sendiri. Oh iya. Terus singkat ceritanya sih ngimpi. Ngimpi. Emang sih itu pas udah di kamar udah tidur sendiri tuh. Jadi kan bareng abang gitu, kakak. Emang sebelumnya tidur pas masih sekolah tidur masih rame-rame? Masih kalau pas sekolah itu kan di kampung. Pas selesai sekolah langsung ke Jakarta lagi. Jadi pas di Jakarta tidur bareng sama abang. Oh, pas Jakarta tidur sama abang. Iya. Kalau emang ruangannya kan terbatas. Pas tidur udah tidur sendiri.
Banyakan iklannya ya. Tidur sendiri, mimpi. Aduh jadi malu ki. Nggak apa-apa ya santai. Biar teman-teman kan tahu gitu kan. Ternyata ada kesedihan di balik ini. Itu tidur saya kayak kelelep, ngap gitu, kelelep, nggak bisa napas. Nah ternyata di dalam mimpi itu saya melek, bukannya sadar, melek dalam mimpi itu kayak, wah itu barang laki-laki, kelamin laki-laki. Kelamin yang mana? Kelamin laki-laki pokoknya itu sekamar. Di mimpi itu. Di mimpi. Penuh banget. Penuh gitu. Sama baksonya. Enggak, itu belum dagang bakso, belum kenal bakso. Enggak biasanya kan kalau kelamin laki-laki kan ada satu pisahan 2 bakso. Telurnya. Sepaket. Besar kecil, hitam apa aja ada. Lengkap. Itu ada sayapnya juga. Ya pokoknya begitu gitu. Okay. Nah kelar ngimpi itu sih dibangunin sama bapak, kita kebangun ternyata ngimpi kan ngos-ngosan itu 2 hari kita main sama teman, pas dikagetin nyebutnya itu jadi keterusan gitu. Nyebutnya apa emang? Ya itu kelamin gitu. Itu pokoknya si Bang Jago. Iya. Bang Jago. Bang Jempol. Bang Jago. Semenjak itu mulai gampang kaget gitu. Iya, gampang kaget. Terus bunyi dikit, kitanya kayak gimana, refleks sendiri aja. Pada waktu latah itu ini pengen tahu juga nih kita nih pada waktu Mas Musim latah nih. Yang dipikiran Mas Musim apa sih? Pas waktu misalnya dikagetin tuh. Biasanya kan orang tuh entah dia ngehang atau misalkan dia langsung diam sekejap atau gimana sih rasanya? Kalau saya sih kayak biasa aja, bukan kosong ya, biasa aja pikirannya. Tapi kalau denger dikit tuh kayak refleksnya cepat, refleks kagetnya. Gitu. Refleks kaget dan itu lost control, tiba-tiba ngeblank aja gitu. Mau ngomong apa nggak tahu, ngeblank aja gitu. Iya, saya ceplos aja. Tapi kadang yang kalau dulu kan pertama-tama nyeplosnya itu terus. Kalau sekarang kan kalau dibilang apa ngikut, gitu. Kalau dulu kan nggak terlalu aktif banget karena dikerjain terus sama teman sama siapa, ya jadi makin aktif. Jadi sekarang hyperaktif ya. Iya. Anak aktif ya Bun. Oke, jadi ayam. Jangan dong. Jadi itu dibalik latah, cerita dibalik latahnya Muslim ya. Kisah sedih sih. Itu kisah pilu. Kisah pilu itu mimpi buruk gitu sebenarnya, bisa dikatakan mimpi buruk gitu. Iya. Pengen sih sembuh gitu. Pindahin yang lain gitu. Pindahin ke Mas Iqbal. Latah gitu. Kan belum ada yang bewokan tapi latah. Anak-anak. tapi ya buat cowok sih mimpi segitu banyak otong di mimpi kita, dikerungi otong itu sih serem ya. Apalagi kan Mas Muslim kan normal kan. Sempet sih berapa minggu kayak nggak trauma. Kayak maksudnya gimana ya? Kebayang mulu. Kebayang mulu itu. Tapi tetap normal kan? Normal. Alhamdulillah udah 2 sih Ki. Anak. Pembuktian. Jadi memang itu salah satu awal mula ya, latar belakang kenapa musim ini bisa jadi latah kayak gini gitu kan. Keterusan. Nah terus yang kedua yang saya penasaran juga, musim ini awal mula bisa kebatinan itu tuh tajam, maksudnya itu bisa jadi mediator, bisa bisa melihat bangsa makhluk gaib gitu. Pertama kali itu tuh prosesnya gimana? Karena kalau yang lain gitu kan, yang lain kalau teman-teman kita kan saya tahu gitu riwayatnya gitu kan, dia belajarnya apa, ilmu apa gitu kan, saya tahu, karena saya juga kan ada yang saya bimbing juga gitu kan. Nah cuman kan kalau Muslim ini kan belum pernah ngambil program di saya juga belum pernah gitu kan. Cuman saya bingungnya gimana ini bisa dapat seperti itu gitu loh. Kalau itu sih pas zaman sekolah saya dipindah naik kelas 6, saya dipindah ke kampung.
Ya pas di kampung ini kan dulu belum aspal, listrik juga belum semua ada di rumah-rumah. Setiap main mau maghrib, saya selalu lihat anak kecil pada main. Terus ya orang-orang berjualan, terus bawa kayak bakul. Saya pikir itu manusia. Awal dari situ ternyata pas nanya sama Mbah almarhum sama pade-pade lah, ternyata itu tempat kayak perkampungan goib disebutnya lah. Tapi saya dilarang, jangan main di sana lah gitu kan. Di sana pamali gini. Tapi tempatnya kalau dilihat dengan kasar mata kita biasa. Biasa wujud kayak manusia. Bukan, maksudnya enggak tempatnya itu. Tempatnya itu kita ngeliat itu kayak ya ada pohon, ada jalan biasa gitu. Jalan biasa tapak kayak tanah merah sama pohon pisang gitu. Oh, jadi seperti kebun gitu. Kebun kosong gitu. Kebun ada pohon-pohon seperti biasa kebun lah ya. Benar. Cuman pas ente lewat sana rame gitu. Rame. Tapi kebunnya masih kelihatan. Pohonnya segala macam masih kelihatan. Tapi banyak orang aja di kebun itu gitu. Tapi berjualan, ada yang jualan, ada yang mainan, ada yang macem-macem gitu. Tapi pas mau maghrib. Tapi anehnya kok jualannya kebun gitu ya? Iya. Aneh ya. Kalau dulu kan ya umur segitu saya nggak mikirin ke situ ya, mikirnya cuma main lah, penting main gitu. Tapi teman saya ajak, beli itu yuk gitu, jajanan. Mana yang dagang? Nggak ada gitu. Dia ngomong Jawa kan, saya dulu belum bisa. Mana yang dagang? Itu tuh si Mbok ya gitu. Orang nggak ada ya, udah yuk pulang. Tapi dia pun nggak curiga untuk ketakutan atau curiga gimana ke saya, ajak pulang aja. Gitu. Dari situ terus makin kesini, setelah lulus juga saya juga sering lihat kayak orang lewat, tapi berbentuk orang. Ternyata bukan. Maksudnya orang kelihatan ada wujudnya. Nggak tembus pandang nggak ya? Nggak kayak bener-bener orang gitu ya. Dan dia napak jalan gitu ya. Napak. Dan dia pada waktu yang pasar, maksudnya ada transaksi toh berarti yang ada orang jualan itu, dia pakai duitnya rupiah. Saya ngeliat rupiah. Tapi koin. Oh, koin, semua koin. Koin. Nggak ada uang kertas, nggak ada. Koin, di pembayaran koin. Jadi gopean gitu 500. Dulu masih yang 500 perak gitu ya. 100 perakan yang gede. Terus ribuan yang besar tuh, yang ada kuningnya kelapa sawit. Sama 50 perak. 25 perak zaman dulu ya. Terus yang kedua di pasar. Ada tempatnya namanya Pasar Senteleng. Di situ saya lagi jalan sama teman lari pagi. Itu masih 4:30. Itu kelihatan banget ikan. Lewat di kali itu saya kelihatan ikan, tapi kepalanya tuh kayak orang, tapi kecil. Kepalanya orang. Jadi dia ngikutin badan gitu. Badannya ikan. Badannya ikan. Tapi kepalanya kayak orang gitu. Jadi kepalanya itu tuh ngikutin ukurannya si ikan gitu ya. Iya. Kecil-kecil. Saya latin, saya tegesin, lama-lama kayak kesedot. Kayak kesedot. Tiba-tiba tuh kayak apa? Plong aja, nggak ada apa-apa. Plong, nggak ngeliat jalanan, nggak ngeliat air. Di situ pada minta tolong. Tapi tanpa busana. Merekanya. Bugil. Enak dong. Orang tua-tua. Tua-tua ya. Nggak enak berarti ya. Nggak enak. Kecut. Itu pada minta tolong. Saya sadar gara-gara dipukul pundak saya. Itu kenceng banget sama teman. Itu baru sadar. Saya terusin lagi larinya. Di situ ada banyak orang dagang di pasar. Sekali-sekali saya ngeliat manusia kepalanya babi. Itu nyata tuh. Badannya orang. Tapi lagi bertransaksi jual beli. Yang ngejualnya? Yang jualnya biasa orang biasa. Yang belinya kepalanya yang babi. Kepala celeng. Itu masih di kampung tuh. Itu umur berapa itu waktu itu? Itu udah SMP kelas 3. Udah SMP. Nah sebenarnya itu apakah ada konsultasi nggak ke orang tua atau ke ayah ibu di rumah? Dulu saya kalau sama keluarga diem. Maksudnya kayak mau cerita apa-apa tuh takut, mau ngapain takut. Lebih baik seringnya dipendem. Kadang kalau ada teman yang benar-benar asik baru cerita. Jadi tipe-tipe ini lah ya apa? Kalau kita ngomong itu tuh pendiam ya. Di sekolah pun juga agak pendiam ya. Benar. Berarti sering dibully guys. Betul. Tipe-tipe sering dibully. Ya kalau misalnya di sekolah di ujung pojokan gitu ya. main gaplek sendiri gitu ya. Benar.
Ini jadi korban bully zaman SMP. Manusia aneh kan dibilangnya. Suka ngobrol sama orang gak jelas. Kalau saya sih melihatnya orang teman sekolah gitu, maksudnya beda kelas. Tapi kalau kata temen yang lain, saya suka ngobrol sendiri. Ngomong sendiri. Nah, yang ente lihat itu mukanya pucat apa gimana? Apa biasa aja? Enggak pucat sih, soalnya hitam-hitam sih. Orangnya hitam-hitam, kulitnya hitam. Kayak orang Jawa kok kayak orang Afrika gitu. Hitam Jawa. Hitam Jawa. Ya, tapi ya yang namanya ngobrol di kelas gitu, di meja, ya biasa aja gitu. Saya nggak tahu itu, nggak nyadar itu bukan manusia, nggak tahu gitu. Ternyata dulu di sekolah itu juga banyak yang meninggal, ini itu kabarnya, isunya gitu loh, yang diperkosa meninggal di situ, anak-anak sekolah gitu. Nah, SMP yang bunuh diri. Tapi maksud kan bisa ngeliat semua itu dari SD dong, berarti dari kecil. Dari SD kelas, dari lahir apa gimana? Kalau pas di Jakartanya ngalamin kelas 3 atau kelas 4 gitu. Saya kalau mau asar sama maghrib suka mecutin pohon cermek. Tapi sambil takbir gitu. Mecutin pakai apa tuh namanya waktu itu? Kayak pecutnya itu bukan dari tali. Itu kan punya bapak. Saya suka ngambil itu. Pecutan kuda bukan? Bukan sih, tapi bukan dari tali gitu bahannya. Saya pecutin sambil takbir. Nggak lama, muka saya merah semua kulitnya gitu. Lah yang dia pikirannya waktu itu pecut itu pikirannya apa? Saya sih nggak ingat sebenarnya. Oh, jadi nggak sadar kayak gitu? Cerita dari bapak. Oh, jadi pas waktu itu ente ngelakuin itu ente nggak sadar gitu? Sadar. Oh, jadi bokap ngeliat? Kayak disadarin. Awal-awal langsung diambil, dipeluk gitu, sayanya langsung dibawa pulang. Pas sering begitu ditonton. Pas lagi mecutin didiemin, ditonton, diawasin gitu, dipantau. Kelar mecutin, ternyata saya kayak pingsan, tidur aja gitu. Bangun main lagi kayak tanpa dosa lah gitu seolah-olah. Jadi kayak kalau kita ngomong tuh kayak ibaratnya orang kalau tidur tuh tidur jalan gitu ya kayaknya mungkin ya. Tapi seringnya kalau lagi main pasti pulang ngambil itu pecut, mecutin itu pohon cermek. Oh, tapi itu kondisi ente nggak sadar ya? Nggak sadar ya. Mas mikir apa mas? Jangan di sini sempit. Saya mau lenyap lagi. Mas sana apa? Saya gitu-gituin terus. Saya balik badan. Ternyata pocong. Pas banget depan muka. Terus saya nggak bisa napas, nggak bisa gerak, nggak bisa kedip, diem aja bu. Pas banget depan muka. Tatapan dong. Tatapan. Timbul rasa cinta hancur. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah.